Yang terhormat teman-teman DPR, yang terhormat teman-teman paslon, terhormat teman-teman partai dan teman-teman panelis, dan saudara-saudara yang menyaksikan di room Zoom. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Metano, di sini saya sebagai MC. Selanjutnya untuk membuka acara ini, alangkah dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Darah Juang. Yang ketiga, debat sesi pertama. Selanjutnya debat sesi kedua. Selanjutnya ada hiburan. Selanjutnya debat sesi ketiga. Selanjutnya debat sesi keempat. Selanjutnya pertanyaan antar paslon. Selanjutnya promosi paslon. Selanjutnya penutup. Kita masuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Darah Juang. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri dan teman-teman yang di room Zoom boleh menyalakan kameranya dan kepada yang bertugas saya persilahkan.
Padamu kami berjanji. Moderator kita bernama Putri Nadira, dia dari jurusan S1 Informatika. Untuk pengalaman organisasinya, yang pertama dia sebagai staf multimedia relawan kajian Muslim Masjid Nurul Asri Deresan Yogyakarta 1439 Hijriah, dan dia juga sebagai staf UKM kelompok studi Linux IST Akpin Yogyakarta 2018-2019. Kepada Saudari Putri saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Putri yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Dan baik, waktunya saya akan mengambil alih untuk memandu acara debat calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali untuk paslon 01 dengan Saudara Ridwan Ilahi dan Imade Dwika P. Yuda. Kemudian untuk yang paslon 2 dengan atas nama Khairul Imam dan Ali Gifahri. Baik, untuk berikutnya pertama saya akan mempersilakan kepada paslon 01 dan paslon 02 untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan di depan. Dan saya memperingatkan kembali kepada para tamu hadirin atau semua yang hadir pada forum ini, kesimpulan dan lain sebagainya terkait acara debat ini diserahkan kembali kepada sudut pandang masing-masing individu. Sedangkan untuk itu dimohon agar para peserta debat, baik itu yang ada di Zoom meeting maupun di ruangan, bisa menyimak dengan baik. Saya akan membacakan kembali untuk peraturan debat untuk partai. Yang pertama yaitu dilarang untuk menyampaikan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. Kemudian yang kedua dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Yang ketiga dilarang membawa benda-benda berbahaya. Kemudian yang keempat, PJ partai bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Kemudian yang kelima, panitia berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Dan yang keenam, segala bentuk protes dan keberatan dapat disampaikan kepada ketua panitia. Dan yang ketujuh, dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara. Sedangkan untuk calon kandidat pada calon presiden untuk memotong pemaparan kandidat lain. Dan yang keempat, waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara. Dan yang kelima, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. Dan yang keenam, kandidat diperkenankan membawa alat tulis atau catatan dan data yang diperlukan. Dan yang ketujuh, kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Dan yang kedelapan, dilarang menggunakan kata yang mengandung unsur sara.
Selanjutnya, saya akan membacakan kembali untuk topik debat kali ini, yaitu yang pertama ada birokrasi kampus, dan yang kedua untuk fasilitas mahasiswa, dan yang ketiga yaitu promosi kampus, dan yang keempat penyesuaian Ormawa Akprin dengan kurikulum kampus Merdeka. Baik, untuk pertanyaan saat ini, itu semua disusun oleh panelis, sehingga izinkan saya untuk membacakan CV dari panelis untuk debat kali ini. Yang pertama, yaitu ada Saudara Yakobus Adventianus Nong, delegasi dari Himpunan Mahasiswa Statistika Akprin. Kemudian beliau berpengalaman dalam Himasta Akprin tahun ajaran 2020-2021 untuk Departemen Humas dan Biro Eksternal. Kemudian KMK Stanislaus Akprin tahun ajaran 2020-2021 Departemen Rumah Tangga Biro Minat Bakat. Kemudian untuk panelis yang kedua ada Saudara Okita, delegasi dari HMTG Gaya jurusan Teknik Geologi dengan pengalaman organisasi HMT Gaya 2019-2020 di Departemen Implementasi, kemudian MGI SC IST Aprin Yogyakarta 2020-2021 dengan divisi Research and Development, kemudian untuk PMK Galilea tahun ajaran 2019-2020 sebagai bendahara, serta PMK Galilea tahun ajaran 2020-2021 dari divisi Pemerhati. Kemudian untuk panelis yang ketiga yaitu ada Ananda Yandri Hatanasa, delegasi dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dengan pengalaman organisasi menjabat sebagai anggota Kesama di Humanika sendiri. Kemudian ada PMK Galilea menjabat sebagai anggota Kerohanian. Dan yang ketiga ada organisasi daerah IPPMBK menjabat sebagai anggota PPD. Nah, untuk mekanisme debat sama seperti yang kemarin, saya akan mengulangi kembali untuk moderator memberikan 3 pertanyaan kepada calon kandidat sesuai tema yang dipilih. Kemudian dan setiap paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator. Lalu kemudian setiap paslon diberikan kesempatan 1 kali untuk menanggapi pernyataan dari paslon lain dan diberikan waktu selama 2 menit untuk menanggapi. Sedangkan untuk setiap paslon diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk menanggapi pernyataan dari paslon lain dan diberikan waktu selama 1 menit untuk menanggapi. Dan baik, akan langsung saja untuk masuk ke debat sesi pertama. Silakan untuk paslon 02 untuk mengambil nomor yang telah disediakan. Nanti dulu. Nanti aja dulu. Baik, untuk tema yang pertama yaitu ada birokrasi kampus. Baik, untuk birokrasi kampus, pertanyaan yang pertama, birokrasi kampus merupakan jembatan penghubung antara mahasiswa dengan kampus ataupun antar mahasiswa dan seringkali terjadi miskom di dalamnya. Untuk meminimalisir terjadinya miskom tersebut, pendekatan seperti apa yang akan saudara lakukan untuk terjalin komunikasi yang baik pada birokrasi kampus terkhusus pada masa pandemi seperti ini? Baik, untuk waktu yang diberikan selama 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pertanyaan dari moderator. Berbicara tentang birokrasi, artinya kita harus betul-betul sebagai BEM harus memahami alur dan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Kita harus mencari data-data, fakta di lapangan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi kampus tersebut.
yang nanti akan kita tindak lanjuti dan kita akan kita akan pecahkan permasalahan itu, kita lakukan audiensi terhadap rektor sendiri bagaimana untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan birokrasi. Karena birokrasi ini sendiri sangat penting untuk kampus itu sendiri dan bagaimana keberlangsungan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi birokrasi harus dituntaskan melalui kita bagaimana mencari fakta dan permasalahan tersebut yang akan kita selesaikan bersama. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit, moderator. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah birokrasi, tentu birokrasi tidak bisa lepas dari mahasiswa, karena keduanya saling keterlibatan, saling membutuhkan, baik dalam segi akademik maupun kemahasiswaan. Maka dari itu seringkali kita menemukan permasalahan-permasalahan di birokrasi, seperti susahnya cair atau pendanaan kegiatan mahasiswa yang susah cair. Kemudian gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian dihambat atau dihambat-hambati dan lain sebagainya. Maka dari itu tentu ketika birokrasi melakukan pelayanan yang kemudian merasa kurang efisien bagi mahasiswa, itu ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Maka dari itu nanti kita akan, betul yang dikatakan sama Mas Imam tadi, kita akan mencari fakta, kita akan mencari bukti-bukti agar kemudian ketika kita melakukan audiensi ke rektorat, bahan kita kuat. Terima kasih. Baik. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon 1 menanggapi dari apa pernyataan dari paslon 02. Jadi di sini kami menangkap paslon 02 mengatakan bahwa akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu atau melihat kondisi di lapangan seperti apa. Nah, di sini di paslon 02 juga mengatakan tadi susahnya cair anggaran. Nah, tadi di awal mengatakan bahwa kita akan mengumpulkan fakta terlebih dahulu di lapangan. Tetapi sementara wakil tadi dari paslon 02 cawapres dari 02 mengatakan bahwa data itu sudah didapatkan, yaitu berupa susah cair. Nah, yang ingin kami pertanyakan di sini adalah jika sudah didapat hasil lapangan itu, pendekatan atau solusi bagaimana yang akan dilakukan oleh paslon 02 untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi di kampus kita yang tercinta ini. Terima kasih. Masih ada Oke. 1 menit. Jadi pertanyaan Masih ada 1 menit untuk Iya, siap. paslon 01. Oke. Selanjutnya silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi. Selama 1 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke. Terima kasih, moderator. Sebelumnya terima kasih atas tanggapan dari paslon 01. Jadi tanggapannya mengenai teknisnya ya, bagaimana caranya meminimalisir itu. Jadi mungkin nanti ketika semisal data-data atau fakta-fakta kita sudah kumpul, kami akan melakukan koordinasi bersama teman-teman UKM, HMJ dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas. Kemudian di program kerja kami memiliki program unggulan yaitu Rubik, ruang bincang kritis. Jadi ketika kita sudah masuk ke ranah itu, berarti ada permasalahan-permasalahan yang ingin dibedah, ingin diselesaikan, yang kemudian tidak menimbulkan permasalahan selanjutnya. Terima kasih. Oke. Baik. Masih di tema yang sama. Untuk pertanyaan yang berikutnya, sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan minat, mengembangkan kreativitas, memenuhi kepentingan hingga mengembang tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Organisasi kemahasiswaan tentu memiliki sarana, prasarana, serta anggaran dana yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut. Melihat penurunan anggaran dana untuk UKM dan HMJ, bagaimana tanggapan Anda dalam menyuarakan hal tersebut? Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi birokrasi yang arahnya ke keuangan, tentang keuangan dari kegiatan UKM dan HMJ. Jadi sebenarnya sebelum organisasi itu
melakukan serah jabatan, pasti teman-teman juga sudah pada tahu ada EKAT, rangkaian anggaran tahunan, itu setiap himpunan. Jadi semisal kalau ada organisasi UKM atau HMJ yang ingin melakukan kegiatan, itu prosedurnya kan teman-teman sudah tahu untuk mengajukan proposal. Tapi memang dasarnya kegiatan-kegiatan mahasiswa ini memang sering dibatasi oleh pihak kampus. Sebenarnya itu bisa kita cegah langsung, kita atasi langsung. Semisal, kalau kegiatan itu memang betul-betul untuk mengembangkan SDM ataupun seperti maksudnya ke promosi kampus, seperti yang dikatakan Pak Joko waktu pembukaan kemarin. Jadi kalau untuk uang-uang kegiatan itu mengatasinya dengan cara mungkin transportasi kampus saja yang tidak ada. Uang turun itu berapa dan bagaimana proses turunnya. Itu transportasi kampus yang belum ada. Mungkin sekian. Baik, saya menambahi. Ya, benar apa yang dikatakan oleh capres calon wakil presiden dari paslon 01. Di sini saya ingin menambahkan bahwa masalah keuangan itu berkaitan dengan jumlah SDM yang bersifat kuantitas. Jadi alasan mendasar atau solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu yaitu dengan cara meningkatkan SDM terlebih dahulu. Nah, di sini kami menawarkan satu solusi yang akan kami ajak teman-teman semuanya untuk kita berjuang bersama menyukseskan dari program ini, yaitu wajib organisasi untuk meningkatkan jumlah SDM yang lebih spesifik yaitu kuantitas. Terima kasih. Waktu sudah habis. Baik, silakan untuk berikutnya kepada paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih menanggapi dari mengenai birokrasi kampus tadi. Ya, berbicara tentang itu merupakan permasalahan yang kita alami sekarang. Ya, bagaimana kita menangani itu? Ya, kita harus betul-betul mengetahui latar belakang dan peraturan-peraturan yang mengacu pada birokrasi tersebut mengenai data dan fakta apa sebab sehingga uang matrik dari himpunan ataupun UKM ini bisa menurun. Walaupun kondisi sekarang lagi ada pandemi COVID, mungkin salah satu alasan dari birokrasi tersebut turunnya itu karena kegiatan dibatasi. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, apa alasan dan landasan itu? Ya, ini yang ingin kita cari tahu. Kita akan cari bukti dan fakta di lapangan, berapa pemasukan kampus dan segala macamnya, sehingga fasilitas. Ya, ini juga berkaitan dengan SPP juga. Kalaupun ada alasan dari kampus itu sendiri mengenai pengurangan nilai matriks ini karena alasan kegiatan itu, ya kenapa SPP yang berkaitan dengan fasilitas kampus itu tidak dikurangi? Nah, ini yang akan kita gali bersama. Kita cari fakta dan datanya, kita perkuat, kita lakukan audiensi dan segala macamnya, dan kita akan selesaikan bersama. Saya tambahkan sedikit moderator. Jadi tadi paslon nomor urut 1 sedikit menyinggung terkait mewajibkan bagi mahasiswa untuk mengikuti organisasi. Saya pikir ini suatu hal yang tidak efektif karena sistemnya sudah mewajibkan. Artinya ketika teman-teman melakukan program kerja seperti itu, menurut saya tidak efektif. Ya, karena apa? Ketika orang diwajibkan atau dituntut untuk mengikuti organisasi, maka dia akan berproses tidak sesuai dengan semestinya. Karena lebih baik kita memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan motivasi terkait masalah organisasi itu apa, keuntungannya apa bagi kita. Nah, maka dari itu mereka akan menilai sendiri. Soal peningkatan UKM, tentu kembali lagi ke UKM-nya sendiri. Ketika UKM-nya bagus, banyak prestasinya, maka orang akan masuk ke dalam situ. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk berikutnya, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Kalau dikata wajib organisasi kampus kita tidak efektif untuk kita lakukan, saya tidak mengerti teman-teman paslon 02 ini memikirkan masa depan UKM atau tidak. Kalau untuk memberikan seperti sosialisasi, pengertian, motivasi, itu pasti dilakukan oleh teman-teman himpunan kepada mahasiswa barunya. Tapi kita bisa melihat gambaran sekarang. Sedikit mahasiswa yang masuk organisasi untuk disanggah kemarin seperti yang saya bilang kemarin, cuma 1 orang angkatan 2019. Untuk di
Mapala itu 4 orang. Untuk di Menwa, Satmabara pun yang biasanya ramai itu jadi 4. Menwa itu ada lebih dari 5. Bagaimana mereka mau melanjutkan organisasi itu? Misalkan kalau yang masuk cuma 1 orang, 5 orang, 6 orang. Saya rasa ini ya hal yang bagus wajib organisasi di kampus ini. Terima kasih. Baik. Masih di tema yang sama terkait birokrasi kampus, untuk pertanyaan yang ketiga. Menurut saudara, apakah ada birokrasi kampus yang dapat bergerak sendiri tanpa adanya campur tangan kampus itu sendiri? Dan bagaimana tanggapan Anda? Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sedikit menanggapi. Berbicara tentang birokrasi itu tidak luput dari pengaruh atau karena sistemnya bersifat hierarki ya, dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing pada jabatan tersebut. Sehingga otomatis pasti memiliki kaitan langsung dengan kampus itu sendiri. Nah, di sini yang harus kita perdalam, dan di sini juga kita menemukan persoalan-persoalan yang ada di kampus yang berkaitan dengan struktur ataupun hierarki yang ada di kampus. Terkadang pegawai-pegawai ataupun pihak-pihak yang menjalani atau menduduki fungsi dan tugas yang berada pada birokrasi ini kurang memahami ataupun ada semacam miskomunikasi di situ sehingga tidak bisa dan gagal untuk menjalankan tugasnya itu, sehingga ada miskomunikasi. Dan ini yang harus kita beda sama-sama, yang harus kita tanyakan apa yang menjadi kendala sehingga seperti ini. Seharusnya itu tidak terjadi dalam sistem ini, karena sistem ini terbentuk untuk mempermudah segala macam urusan yang ada dalam kaitannya kampus ini. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, moderator. Iya, silakan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya birokrasi dan mahasiswa adalah satu keterikatan yang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling keterbutuhan baik akademik maupun kemahasiswaan. Nah, maka dari itu seperti yang saya bilang juga tadi, ketika saling beriringan masih saja ditemui berbagai macam permasalahan di bidang birokrasi. Nah, makanya itu nanti kita akan mencari fakta, data, dan opini yang kemudian kami bedah secara bersama. Semisal di Biro Keuangan, ya semestinya orang-orang yang di Biro Keuangan itu paham soal keuangan. Jadi ketika mahasiswa menanyakan soal keuangan, dia sudah tahu, dia tidak memerintahkan, oh silakan tanya ke atas mas. Ya bisa kan? Artinya orang-orang birokrasi adalah orang-orang yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Baik. Untuk berikutnya, silakan untuk ditanggapi untuk pada paslon 1. Menanggapi selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Tadi dikatakan oleh paslon 02, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, itu dari tadi mengumpulkan data, baru mengumpulkan data. Saya rasa sih kalau semisal kalau teman-teman itu ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, teman-teman sudah harus ada data yang dipegang. Jadi jangan sampai di saat teman-teman terpilih, misalkan terpilih, teman-teman saat baru mau mencarikan mengumpul data. Mengumpul data itu bukannya sebentar. Nah, yang mau saya tanyakan, data-data apa saja yang sudah teman-teman kumpulkan terkait birokrasi kampus ini? Terima kasih. Masih ada waktu. Oke, silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas tanggapan dari paslon 01. Tanggapannya sangat baik. Jadi berbicara masalah data apa yang kita sudah dapati dari birokrasi itu sendiri. Jadi kalau terkait data mungkin sudah ada. Jadi maksudnya kita ini mengumpulkan data, memperkuat opini. Artinya ketika datanya sudah ada, kita perkuat, kita perjelas. Sehingganya ketika kita melakukan audiensi kepada rektorat, kita punya backingan, baik secara data maupun backingan dari mahasiswa. Nah itu, ketika berbicara data mungkin dari penyaluran aspirasi di kepengurusan Bang Riko sama Bang Deddy masih ada. Dan mungkin ketika ada aspirasi mahasiswa yang belum terrealisasi, kita akan perjuangkan, kita akan advokasikan dan tidak lanjuti. Terima kasih.
kita masuk ke debat sesi kedua. Silakan untuk paslon 01 untuk mengambil nomor yang telah disediakan. Baik, saya akan membacakan temanya. Saat ini terkait penyesuaian Ormawa dengan kurikulum Kampus Merdeka. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saat ini semua perguruan tinggi udah mulai menerapkan kurikulum Kampus Merdeka. Bagaimana pandangan saudara terkait hal tersebut dalam penyesuaian organisasi kemahasiswaan di Akprin dan aspek originalitas seperti apa yang akan saudara bangun di kepengurusan BEM mendatang? Iya, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Paslon 01 menyambut baik dari program Kemendikbud yang ini yaitu Kampus Merdeka. Nah, kaitannya Kampus Merdeka ini dengan organisasi adalah pertama-tama kami telah mengumpulkan beberapa riset mengenai tujuan dari Kampus Merdeka yang spesifik untuk ke bagian organisasi ini. Di sini tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh sehingga siap kerja menciptakan lapangan kerja. Nah, di dalam kompetensi ini tentunya ada hard skill dan soft skill. Hard skill mungkin kita bisa dapatkan di bangku kuliah atau di tempat praktek, namun di sini ada soft skill. Nah, sehingga kami menawarkan satu konsep yang menarik untuk teman-teman sekalian. Di sini dalam meningkatkan soft skill di sini, yaitu dengan kita melakukan wajib organisasi tadi. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kita melakukan organisasi atau bergabung dalam organisasi secara tidak langsung kita sudah mengasah kemampuan kita di dalam soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan dalam tim atau kepemimpinan dan kreativitas seperti itu. Oke. Baik, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan Kampus Merdeka, kita harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebijakan dari Kemendikbud ini. Ada persyaratan yang harus dilaksanakan oleh suatu kampus atau institusi untuk bisa menjalankan suatu program yang dinamakan Kampus Merdeka. Nah ini, dan kampus kita pun faktanya sekarang masih dalam proses mengampanyekan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan Kampus Merdeka ini. Masih banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengetahui dampak langsung yang akan didapatkan oleh setiap organda ini berkaitan dengan Kampus Merdeka, Ormawa, maksud saya Ormawa, yang didapatkan dari efek dari Kampus Merdeka ini, ya kita harus betul-betul memahami sudut pandang dan tujuan arah kampus untuk mengarahkan bagaimana menanggapi tentang Kampus Merdeka ini. Bagaimana dia menanggapi, karena betul-betul persoalan ini harus betul-betul kita ketahui terlebih dahulu sehingga kita dapat mengambil sikap dari dampak tersebut. Bagaimana kita akan mengarahkan, apa efeknya terkait himpunan ataupun AKM, baru kita bisa menerapkan kebijakan ataupun sesuatu hal yang bisa berkaitan dengan Kampus Merdeka tersebut. Saya tambahkan sedikit, moderator. Iya, silakan. Tadi paslon 01 lagi-lagi menyebutkan wajib organisasi. Nah, seharusnya apakah teman-teman sudah tahu terkait masalah prosedur kampus untuk menjalankan Kampus Merdeka? Nah, maka dari itu kalau mungkin dari kami akan mengetahui itu dulu. Mengetahui itu prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapannya untuk menjalankan Kampus Merdeka. Nah, maka dari itu ketika melakukan itu tentu ada yang namanya controlling. Berarti kita akan mengontrol mengontrol dan membahas bersama terkait itu. Nah, nanti ketika memang prosedur-prosedur sudah dijalankan,
kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, kemudian menyusahkan mahasiswa, maka dari itu kami BEM, HMJ dan UKM akan sama-sama melakukan controlling dan pendampingan. Baik, Gitu. untuk Terima sudah kasih. habis. Baik, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Kalau untuk mengetahui prosedurnya, saya mendengarkan pidato Mendikbud sendiri. Jadi Mendikbud hanya membuat konsep-konsep kampus merdeka. Ada 4 konsep. Nah, dilanjutkan ke kampus. Nanti tergantung kebijakan kampus sendiri membuat prosedurnya sesuai 4 konsep yang diajukan oleh Mendikbud. Karena kampus kita ini belum ada sosialisasi prosedurnya, tapi karena melibatkan lulusan-lulusan yang berkompeten, maka dari itu kita memang membutuhkan wajib organisasi. Makanya kami tetap menyebutnya itu membutuhkan wajib organisasi. Karena untuk melatih soft skill mahasiswa, hard skill-nya dapat di akademik. Gitu. Itulah bakal melahirkan lulusan-lulusan ISC Akpin Yogyakarta yang berkompeten. Baik. Seperti itu. Terima kasih. kasih. Baik, untuk berikutnya, untuk pertanyaan, untuk tema yang sama ini masih tentang penyesuaian Ormawa Akprin. Ini masih pertanyaan yang berikutnya terkait dalam struktur organisasi kampus. BEM memiliki peran sebagai penghubung di mana informasi dari internal ataupun eksternal kampus disampaikan melalui BEM kepada organisasi lain di dalam kampus. Dan bagaimana Anda memberikan penyampaian informasi ke organisasi lain di dalam kampus agar dapat tersampaikan secara baik dan dapat dipahami, dan terlebih di masa pandemi sekarang. Baik, silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Baik, bagaimana cara prosedur atau koordinasi kita terhadap organisasi-organisasi dalam kampus? Tentunya kita akan membangun ruang diskusi ataupun ruang pertemuan secara formal terhadap organisasi-organisasi tersebut ketika kita ingin membahas atau mengadakan sesuatu proker ataupun program kerja ke depannya itu yang berkaitan dengan pembangunan yang ada dalam kita ini, yang ada dalam kampus kita. Nah, kita selain itu juga kita akan membuat kayak platform seperti grup WA ataupun segala macam untuk koordinasinya. Tapi intinya di sini bagaimana kita bisa menghargai dan menghadirkan dan mengadakan pertemuan tersebut dengan secara formal dan bagaimana itu bisa diterima dan dihargai juga kembali oleh organisasi-organisasi yang ada di kampus tersebut. Saya tambahkan sedikit moderator. Jadi betul sekali yang dikatakan sama Bung Imam. Nanti tentunya kita akan melakukan rapat besar, rapat koordinasi bersama seluruh HMJ dan UKM untuk misalnya ketika ada ingin yang disampaikan kepada mereka. Nah, tentu dengan situasi seperti ini juga sangat menghambat ketika kita ingin melakukan koordinasi secara langsung ataupun secara offline. Nah, maka dari itu kami memiliki program kerja unggulan yaitu Safari Podcast Progresif. Nah, di situ nanti bisa kita sharing-sharing terkait masalah yang di kampus, kemudian nanti ketika ada penyampaian dari BEM kepada UKM dan HMJ, kita bisa sampaikan di situ. Dan kemudian ada melalui platform, melalui grup-grup WA dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Oke. Kalau didengarkan dengan seksama pernyataan dari teman-teman 02 membuat grup rapat besar, ya itu sebenarnya sudah dilakukan. Setiap pengurusan BEM itu pasti ada grup koordinasi. Nah, yang saya ingin menyinggung dari pertanyaan dari moderator untuk paslon 02. Apakah teman-teman paslon 02 mengetahui jalur informasi yang ada di birokrasi, terutama rektorat, yang untuk diinfokan ke mahasiswa, seperti itu. Jalurnya dari mana ke mana dan sasarannya kemana, seperti itu. Terima kasih.
Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan masih tema yang sama. Dan pertanyaannya adalah organisasi kemahasiswaan memiliki sejarah panjang sebagai agen perubahan. Oh iya. Berikutnya untuk menanggapi, untuk paslon 02 menanggapi selama 1 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih banyak bagi paslon nomor urut 1 atas tanggapannya. Jadi tanggapan dari paslon nomor 1 terkait jalur koordinasinya ya, untuk penyampaian informasi dari kampus. Mungkin kalau di kita nanti mungkin dari kampus, karena berbicara BEM adalah jembatan atau media dari mahasiswa untuk sampai ke atas, ya kan? Nah, maka dari itu nanti mungkin informasi-informasi yang diberikan mungkin yang akan diberikan kepada mahasiswa ya melalui BEM. Kemudian kebetulan di kampus kita memiliki DPM kan, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tentu setelah itu kami akan melakukan rapat koordinasi bersama DPM terkait masalah informasi itu. Kalau tahu mungkin bisa kita bisa langsung menyampaikan kepada mahasiswa, tidak apa-apa. Kalau nanti toh mungkin DPM yang ingin menyampaikan kepada mahasiswa, tidak apa-apa. Kembali lagi koordinasi nanti. Bagaimana hasilnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk berikutnya masih terkait Ormawa. Pertanyaannya adalah organisasi kemahasiswaan memiliki sejarah panjang sebagai agen perubahan di masyarakat. Bagaimana peran Anda dalam membentuk serta mengembangkan Ormawa di kampus untuk kemudian mampu beradaptasi dan mengetahui bagaimana dunia luar kampus bekerja? Baik. Untuk paslon 01 diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Peran panjang sebagai agen perubahan. Bagi kami, untuk di BEM sekarang kita sudah memulai kemajuan yang lumayan bagus dari periode-periode sebelumnya. Maka dari itu, semisal kalau kami terpilih, kami akan melanjutkan itu. Contohnya, BEM kita udah tergabung di forum BEM DIY. Itu ada terkumpul beberapa kampus di situ. Disitulah nanti forum BEM DIY itu akan memberikan info, kajian-kajian terkait dunia luar. Semisal ada pengkajian, dikabarkan ke kampus. Karena kita sudah terjalin baik sama FBD. Nah, disitulah nanti kita bedah lagi bersama teman-teman UKM dan HMJ. Nanti disitulah kita baru menentukan sikap. Apakah kita bakal ikut serta dalam hal-hal yang ada di luar kampus, di dunia luar sana. Contohnya seperti pemerintahan gitu. Kalau untuk melibatkan teman-teman UKM dan HMJ ke dunia luar seperti itu. Kalau dari kami, terima kasih. Baik, silakan untuk menanggapi untuk paslon 02. Dalam waktu 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita menjembatani atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Ormawa kampus ini ke dunia luar? Saya rasa itu dari beberapa UKM dan HMJ telah menerapkan hal-hal tersebut. Bagaimana mereka memiliki program masing-masing untuk mengaplikasikan, memberikan sumbangan tenaga ataupun masalah ilmu yang berkaitan dengan agen perubahan ini yang berkaitan untuk masyarakat tersebut. Ada beberapa dan saya percaya itu langsung mengena. Yang berkaitan juga dengan BEM itu sendiri ya seperti yang Mas Ridwan bilang tadi, bagaimana BEM itu sudah terhubung di perkumpulan BEM CDIY, yaitu bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang ada di sana yang akan diterapkan kembali di kampus. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Oke, saya menambahkan sedikit. Tadi paslon nomor 1 sedikit mengeluarkan kata-kata terkait kemajuan yang sangat baik bagi pengurusan BEM sebelumnya. Yang kemarin pengurus Riko
daripada pengurus-pengurus sebelumnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kemajuan seperti apa yang dicapai oleh pengurus BEM kemarin yang kemudian sangat diapresiasi kepada mahasiswa? Karena jujur kami dari mahasiswa, mungkin kemarin saya menjadi mahasiswa biasa merasa banyak kekurangan dari BEM, begitu teman-teman mahasiswa lainnya, sehingga hilanglah kepercayaan bagi BEM soal itu. Jadi ingin saya tanggapi soal itu. Kemajuan seperti apa yang Bang Ridwan katakan kepada pengurus BEM kemarin? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk ditanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Kemajuan yang saya sebutkan itu mengarahnya ke pertanyaan. Perubahan, agent of change, perubahan mahasiswa. Saya tidak menyebutkan kemajuan yang umum di BEM. Jadi kalau kemajuan yang saya sebutkan tadi, BEM 2017, 2018, itu tergabung di FBD, Forum BEM DIY. BEM 2018, 2019 tidak ada hubungan sama FBD karena presiden dan wakil presidennya memikirkan internal dulu. Di 2019, 2020 BEM itu tergabung lagi bersama FBD. Jadi itu salah satu kemajuan lagi dari kita ada, tidur, ada. Itu ada kemajuan menurut kami. Contohnya, kemarin pelantikan FBD CDIY itu di kampus kita. Betapa bangga kita. 45 kampus lebih. Presiden BEM-nya ke Akprin. Terima kasih. Baik. Baik rekan-rekan semua, karena sesi debat kedua sudah selesai, kita akan rehat sejenak. Dan untuk rekan-rekan yang hadir via Zoom meeting dapat menikmati hiburan dari Karista serta penjelasan dari panitia mengenai bagaimana tata caranya untuk memilih presiden dan wakil presiden mahasiswa YS Akprin Yogyakarta. Ya. Ya istirahat. Ya istirahat. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan teman-teman, saya dari Panitia Pemilihan Raya atau Pemira 2021, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tata cara pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden BEM IST Akprin Yogyakarta. Melalui Google Form ini sebagai surat suara untuk teman-teman semua untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM IST Akprin Yogyakarta. Jadi tanggal pemilihannya dari tanggal 1 sampai 3 Maret 2021 dan waktu pemilihannya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Untuk teman-teman semua perlu diperhatikan juga, diharapkan teman-teman memasukkan data yang benar agar tidak terjadi kesalahan pada pemungutan suara. Dan jika sudah melewati tanggal dan waktu yang disediakan, maka pemungutan suara ditutup dan suara dianggap tidak sah. Waktu yang tertera adalah waktu pemungutan suara yang mana akan ditutup sementara jika sudah melewati waktu tersebut dan akan dibuka lagi pada hari kedua atau hari berikutnya.
Jadi teman-teman, di sini pertama teman-teman bisa memasukkan alamat email. Jadi alamat email ini dibutuhkan untuk menghindari duplikat data. Di sini saya beri contoh. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan data mahasiswa teman-teman semua. Dari nama lengkap, lalu nomor induk mahasiswa atau NIM. Selanjutnya, angkatan dan jurusan. Jadi di sini saya beri contoh alih jalur. Jadi teman-teman, untuk memvalidasi data mahasiswa, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yaitu yang pertama menggunakan foto KTM dan yang kedua menggunakan foto KRS. Di sini saya beri contoh foto KTM. Berikutnya, nah jika teman-teman memilih menggunakan foto KTM, teman-teman bisa mengunggah gambar depan KTM. Contoh. Lalu gambar belakang KTM. Lalu berikutnya, jadi teman-teman semua, di halaman ini terdapat calon presiden dan calon wakil presiden serta visi misi dan partai pendukungnya. Untuk teman-teman semua, dimohon untuk membaca visi dan misi pasangan calon agar tidak salah memilih nantinya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menentukan pilihan teman-teman semua. Ingin memilih pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor urut 2. Di sini saya beri contoh, saya memilih pasangan calon nomor urut 2. Lalu kirim tanggapan. Nah, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam pemilihan raya 2021. Pantau terus Instagram Pemira di @pemira_akprin. Terima kasih. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, ya. Baik rekan-rekan semua, karena sesi berikutnya kita sesi masuk ke berikutnya yaitu debat ketiga dan debat keempat. Baik, silakan untuk debat sesi ketiga, silakan untuk mengambil nomor yang telah disediakan oleh panitia. Paslon 02 untuk mengambil. Untuk debat sesi ketiga, yaitu temanya adalah fasilitas mahasiswa. Untuk fasilitas mahasiswa, pertanyaannya yang pertama, fasilitas di sebuah kampus merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa, serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.
di masa pandemi COVID-19 yang terjadi hampir setahun ini membuat fasilitas yang seharusnya dirasakan oleh mahasiswa terbilang kurang maksimal. Apa pendapat Anda mengenai fasilitas yang mahasiswa dapatkan di tengah pandemi, serta bagaimana solusi Anda? Silakan untuk paslon 02 diberi waktu selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit menanggapi. Berkaitan dengan fasilitas ini, saya sangat setuju dengan pandangan yang berada dalam pertanyaan tersebut. Bagaimana fasilitas ini sangat menunjang kegiatan mahasiswa. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan fasilitas ya, berkaitan dengan kampus kita sendiri itu sebelum COVID pandemi ini saja fasilitas itu sudah tidak memadai dalam fasilitas mahasiswa sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang ada. Lebih-lebih lagi itu masalah pandemi ini, fasilitas tidak dipakai, tapi yang harus kita ketahui, fasilitas ini yang berkaitan dengan fasilitas kampus, mahasiswa itu dituntut untuk menyumbangsi untuk penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan SPP. Nah, ini yang akan kita cari tahu kembali, bagaimana apa maksud dan langkah kampus ini yang berkaitan dengan fasilitas ini tidak dipakai, tapi pembayaran SPP yang gunanya untuk menaikkan ataupun membuat fasilitas ini bisa berguna buat mahasiswa, daya gunanya, nah ini yang harus kita betul-betul cari tahu apa permasalahannya, kita akan lakukan kritik segala macam dan audiensi, dan akan kita aplikasikan dan akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya tambahkan sedikit moderator. Jadi terkait fasilitas kampus di tengah pandemi ini, mungkin ketika berbicara masalah fasilitas yang ada di kampus ini, saya rasa di tengah-tengah pandemi tidak banyak untuk digunakan. Apalagi misal ruangan belajar, ruangan perpustakaan dan lain sebagainya. Karena rata-rata teman-teman mahasiswa masih berada di daerahnya masing-masing. Maka dari itu nanti kami akan membuka, akan merespon aspirasi-aspirasi terkait birokrasi yang terkait fasilitas yang ingin dibutuhkan oleh mahasiswa di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga kita bisa selesaikan secara bersama dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Dari data yang saya dapat, fasilitas kampus itu memang kalau boleh dikata 90% mahasiswa sangat menginginkan potongan biaya UKT di saat pandemi ini. Tadi disinggung oleh paslon 02 tentang kita tidak menggunakan fasilitas kampus gitu kan. Inti yang saya tangkap dari sana berarti tentang tidak ada pengurangan. Kalau yang saya tangkap dari teman-teman paslon 02. Jadi memang fasilitas kampus kita ini ternyata biarpun ruangan kita ini tidak dipakai atau digunakan, biayanya tetap sama, pembayaran listrik. Itu yang berada di kampus. Maka dari itu tidak ada pemotongan. Tapi bukan dalam artian saya berbicara seperti ini, paslon 01 tidak mendukung untuk pemotongan biaya. Karena pemotongan biaya yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di saat pandemi ini. Dan kami paslon 01 sudah memiliki caranya sendiri. Untuk pertanyaannya bakal disampaikan oleh wakil presiden saya. Baik. Lanjut. Di sini kami sudah bergabung di BEM. Bung Ridwan sudah 3 periode, saya 1 periode. Di sini kami sudah melakukan hal itu yang disampaikan oleh paslon 02, yaitu open aspirasi atau kita membuka aspirasi keluhan mahasiswa tentang fasilitas. Nah, tetapi yang ingin kita pertanyakan adalah bagaimana cara mengolah aspirasi tersebut agar terlaksana. Waktunya sudah habis dan silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas tanggapannya teman-teman paslon nomor 1.
Jadi tanggapan dari teman-teman paslon nomor 1, bagaimana cara menanggapi aspirasi-aspirasi itu ya. Nah, betul sekali yang dikatakan tadi sama Mas Made, sebelumnya di periode sebelumnya pihak BEM sudah melakukan penampungan aspirasi terkait fasilitas kampus. Tetapi yang jadi pertanyaan kan masih beberapa aspirasi itu belum terrealisasi, belum diselesaikan. Maka dari itu kami tetap mengambil aspirasi itu, kemudian kita tidak lanjuti berikutnya. Untuk merealisasikannya nanti mungkin kita akan melakukan audiensi terlebih dahulu ataupun koordinasi bersama teman-teman HMJ, yaitu di Rubik, ruang bincang kritis. Artinya permasalahan sudah ada, tinggal bagaimana dicari jalan keluarnya, ya kan? Nah, ketika sudah ada fakta sudah kuat, kita akan melakukan audiensi ke pihak rektorat untuk Baik. soal aspirasi tersebut. Baik, waktu habis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih di tema yang sama, dan pertanyaannya adalah, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Setiap mahasiswa berhak memperoleh atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Bagaimana cara Anda untuk memberikan pemerataan dalam memperoleh fasilitas bagi mahasiswa? Silakan untuk paslon 01 diberikan waktu selama 2 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke. Untuk meratakan fasilitas kampus biar bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Kami memiliki di sini yang seperti sudah saya bilang kemarin dan sekarang. Kami berniat melanjutkan hal apa yang ingin dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, yaitu konstitusi organisasi kemahasiswaan. Di konstitusi itu, di dalam konstitusi itu semuanya udah lengkap. Dari prosedur peminjaman, fasilitas apa saja yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, di pengajuannya berapa hari. Di situ semisal kalau KOK-nya terbentuk, nanti bakal disahkan oleh rektorat juga. Saya rasa itu bakal mendapatkan hasil yang baik. Teman-teman mahasiswa jadi sudah tahu bagaimana cara untuk mendapatkan fasilitasnya, apa saja fasilitas yang bisa didapatkan oleh mahasiswa, seperti itu. Selanjutnya KOK ini akan kami buat juga tidak luput dari kesepakatan UKM dan HMJ, karena terkait ke mereka juga. Sekian, terima kasih. Waktu masih ada? Silakan. Oke, baik. Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit. Dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Oke, terima kasih atas tanggapan dari paslon nomor urut 1. Kurang lebih kita juga akan melakukan hal yang sama, tapi yang ingin saya perjelas di sini, fasilitas ini mencakup banyak hal, banyak aspek yang berkaitan dengan kampus. Ada fasilitas umum yang di mana itu tempat ataupun mahasiswa berhak semua mendapatkan itu, dan ada fasilitas-fasilitas khusus yang berkaitan dengan pembelajaran dan jurusan masing-masing. Nah, bagaimana cara paslon 1 yang berkaitan dengan pertanyaan itu untuk menangani pemerataan fasilitas ini yang berkaitan dengan laboratorium? Terima kasih. Silakan, waktu masih ada. Saya tambahkan sedikit, moderator. Tadi dari paslon nomor 1 sedikit menyampaikan bahwa mereka akan membuat KOK, KOK atau konstitusi itu sendiri di kampus. Nah, pertanyaan saya sebelum kemarin ya, maksudnya kemarin di sebelum adanya KOK, mungkin kampus HMJ dan UKM bisa merealisasikan soal itu, yang seperti peminjaman barang, fasilitas yang ingin digunakan apa. Saya pikir itu sudah berjalan tanpa KOK. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya terkait KOK yang disampaikan tadi, kira-kira apa impact bagi teman-teman HMJ dan UKM? Terima kasih. Oke. Saya menjawab yang dari wakil dulu ya. Untuk Silakan. memang betul UKM dan HMJ memang sudah mengetahui untuk Silakan.
Untuk paslon 01 untuk untuk 1 menit. mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi, apakah teman-teman sadar lagi? Banyak mereka yang mengajukan surat untuk fasilitas seperti peminjaman keuangan, audit, dan lain-lainnya. Itu ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Maka dari itu di KOK kita membuat kebijakan-kebijakan tersebut, apa yang kita inginkan, yang sesuai sama kampus. Itu nanti tertulis, tercatat, dan disahkan oleh rektor. Jadi tidak ada lagi untuk penolakan kalau kita mengikuti prosedurnya. Dan di situ juga untuk melanjutkan pertanyaan dari presnya, untuk fasilitas ke laboratorium, untuk kita berusaha untuk melakukan. Mohon maaf, waktu habis. Dan silakan untuk masuk ke sesi berikutnya. Di pertanyaan yang sama, untuk di tema yang sama, pertanyaannya adalah bagaimana BEM memberikan sosialisasi atau edukasi kepada HMJ atau UKM untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas sehingga HMJ atau UKM bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus, serta sebesar apakah pengaruh HMJ atau UKM untuk mengajukan peningkatan fasilitas tersebut. Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Izin menjawab moderator. Jadi ketika kita berbicara masalah apa tadi pertanyaannya? Soal apa? Untuk edukasi kepada HMJ atau UKM. Nah, oke. Penggunaan fasilitas. Mungkin kebanyakan mahasiswa menginginkan fasilitas agar kemudian memudahkan mereka untuk mengembangkan akademiknya, ya kan? Maka dari itu ketika fasilitasnya menunjang, saya rasa mahasiswa akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan fasilitas itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, tentunya ketika fasilitas sudah ada, kami akan melakukan controlling, melakukan evaluasi terhadap fasilitas itu, kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan. Oke, baik. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih kami menanggapi. Nah, tadi dikatakan bahwa fasilitas yang didapatkan atau yang dipinjamkan harus dipergunakan secara sebaik mungkin. Dan dari paslon 2 akan melakukan controlling seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari paslon 01 adalah controlling yang seperti apa yang akan dilakukan dan sampai konsekuensi dari kerusakan atau fasilitas yang cacat yang dari dipinjam itu. Seperti apa konsekuensinya? Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Oke. Baik, silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda bicara. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi maksud controlling di sini bukan hanya mengontrol bagaimana mahasiswa menggunakan fasilitas itu, tapi ketunjangan fasilitas itu untuk bisa digunakan oleh mahasiswa. Artinya ketika ada kekurangan di segi fasilitasnya, maka kami akan melakukan audiensi dengan rektorat. Kemudian ketika fasilitas sudah ada, kemudian tapi mahasiswanya tidak mengoptimalkan dengan sebaik-baik mungkin fasilitas yang ada, tentu kita akan berkomunikasi dengan teman-teman HMD yang kemudian menggunakan fasilitas itu, agar kemudian memang betul-betul ketika fasilitasnya ada, ya digunakan sebaik-baik mungkin. Itu. Terima kasih. Masih ada? Oke, cukup. Baik, kita masuk ke debat sesi berikutnya. Karena debat ini sudah selesai ya. Kita masuk ke tema berikutnya. Silakan untuk mengambil nomor yang telah disediakan. Yang terakhir.
Baik, untuk yang debat sesi terakhir itu tentang promosi kampus. Dan pertanyaannya untuk yang pertama adalah data jumlah mahasiswa 3 tahun terakhir dilihat mengalami penurunan. Bagaimana peran BEM dalam membantu kampus untuk hal ini? Atau brand seperti apa yang ingin saudara bangun sebagai strategi promosi untuk meningkatkan kuantitas atau jumlah mahasiswa di Institut Sains dan Teknologi Aktif? Baik, Silakan untuk paslon 0 saya akan menjawab. untuk menjawab. Nah, Selama 2 menit. di sini kami BEM peka terhadap kondisi di lapangan, khususnya tentang kuantitas dari IST Akprin itu sendiri. Nah, mengenai promosi kampus, kami di sini menawarkan 3 konsep untuk kita perjuangkan bersama-sama apabila kami dari paslon 1 dipercayai sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa. Nah, adapun dari konsep-konsep itu yang pertama itu publikasi keluar daerah Jawa. Nah, di sini kita melakukan kerjasama yang melakukan promosi itu kita melibatkan mahasiswa seperti itu. Tetapi mahasiswa yang akan keluar Jawa itu kita berikan catatan-catatan yaitu pembekalan terlebih dahulu seperti nanti saat di lapangan kita akan menjelaskan akreditasi kampus seperti apa, prestasi mahasiswa seperti apa, fasilitas-fasilitas yang ada di Akprin seperti apa, unit kegiatan yang ada di Akprin seperti apa yang bisa mewadahi minat dan bakat dari mahasiswa atau adik-adik calon mahasiswa yang akan masuk di ST Akprin. Konsep yang kedua yaitu pemberdayaan sosial media. Sekarang kita masuk ke zaman digital, di mana sosial media mempunyai peran penting untuk kita mendapatkan informasi. Sehingga kita menggunakan sosial media agar adik-adik kita yang ingin masuk di Akprin mendapatkan informasi lebih cepat. Konsep yang ketiga yaitu pelaksanaan KKN seluruh daerah kegiatan Indonesia. Nah, di sini dengan kita melakukan KKN yang dilakukan di berbagai Indonesia, di daerah bagian Indonesia, secara tidak langsung kita memperkenalkan bahwa IST Akprin mahasiswanya seperti ini, dan secara tidak langsung mahasiswa yang melakukan KKN ada hubungan interaksi antara warga dan juga dengan adik-adik yang akan masuk di ST Akprin. Sehingga ini kami rasa sangat efektif dalam melakukan promosi kampus, sehingga dari segi kuantitas yang ingin masuk di IST Akprin Jakarta ini semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit. Silakan. Mulai Baik. dari ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dari langkah strategis yang disusun oleh paslon nomor 1 tadi, menurut saya itu adalah langkah-langkah yang baik, tapi di sini kami ingin memperhatikan lebih lanjut. Di balik kita mempromosikan atau mengenalkan kampus kita di luar sana, mengenai kampus kita, tapi kita ini harus betul-betul mewadahi dan memiliki daya tarik atau nilai jual tersendiri yang berkaitan dengan kualitas dan prestasi yang kita miliki. Bagaimana kita membangun itu, mengenali, sehingga orang-orang bisa mengenali kampus kita tuh berdasarkan itu. Fasilitas publik kita, fasilitas yang berkaitan dengan itu, dan kami di sini ingin memperhatikan betul-betul bagaimana kita di beberapa tahun ke belakang ini tidak betul-betul memperhatikan betul-betul yang berkaitan dengan prestasi dan kualitas yang berkaitan kualitas dan kreativitas mahasiswa. Ingin kita betul-betul perhatikan, maka kami juga memiliki suatu program yaitu Akprin Exhibition. Di sini nanti di mana kita goalsnya itu membuat suatu jurnal dan kita akan melakukan perlombaan yang berkaitan dengan akademik yang meningkatkan skill mahasiswa yang berkaitan dengan akademik tersebut sehingga kita bisa dikenal secara pemikiran dan akademik kita. Dan kita dalam jurnal itu kita akan publikasikan, kita akan jadikan jurnal itu menjadi jurnal nasional sehingga kita bisa dikenal juga sebagai kampus yang memiliki prestasi-prestasi dalam bidang sains dan teknologi Akprin. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke, terima kasih. Tambahkan sedikit. Jadi terkait promosi kampus, yang seharusnya menjadi pusat perhatian utama adalah prestasi yang harus kemudian menjadi nilai jual dari kampus itu sendiri. Maka dari itu, betul yang dikatakan sama Mas Imam, kami lebih mengembangkan prestasi-prestasi dari mahasiswa ST Akprin agar kemudian nanti ketika kita melakukan sosialisasi ada yang kita lakukan tentang kualitas Akprin sendiri. Karena kalau cuma sosialisasi tinggal menyebutkan di kampus ini hanya ada jurusan ini dan jurusan ini, saya pikir itu tidak menarik mereka untuk minat masuk ke Akprin. Maka dari itu kita akan lebih fokus ke peningkatan prestasi. Oke. Terima kasih. Baik, untuk habis silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit. Dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Kalau untuk membuat seperti itu, saya rasa HMJ sudah membuat hal-hal seperti itu. Seperti halnya
kunjungan ke SMK, Expo, dan segala macam yang dilakukan oleh teman-teman himpunan. Dan ditanyakan sekarang ini BEM. Maka kami itu yang dijelaskan oleh wakil presiden saya tadi, kami berencana mengembangkan lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman himpunan, dan kami kembangkan menjadi lebih luas. Untuk prestasi-prestasi Akprin itu sebenarnya banyak, tapi karena untuk dipublikasikan oleh kampus ini itu yang kurang. Seperti itu. Maka dari itu kami tetap fokus sama 3 konsep yang dipaparkan oleh wakil presiden saya tadi. Terima Baik, kasih. mohon maaf, waktu sudah habis. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, masih di tema yang sama, yaitu terkait promosi kampus. Strategi seperti apa yang akan saudara lakukan agar menarik minat dalam rangka membantu kampus mempromosikan IST Akprin hingga dapat menjangkau daerah pelosok di Indonesia dan di wilayah perkotaan? Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Nah, tentunya makanya saya katakan tadi kami setuju dengan pandangan itu, tapi bagaimana kami ingin fokuskan lagi di sini, tapi bagaimana sehebat apapun ya kita menyebarkan brosur ini ataupun mengempanyekan kampus di seluruh Indonesia, mungkin memiliki pamflet dan mengenal kampus Akprin, tapi kita tidak memiliki nilai jual yang harus memiliki yang membuat mereka itu saya harus masuk Akprin. Ada apa identitas yang kita miliki sebagai gelar sains, gelar kampus sebagai sains dan teknologi? Apa pengembangannya? Apa fasilitas yang ada di dalamnya? Apa yang kita miliki? Jangan sampai mereka masuk ke sini kena tipu lagi. Saya jujur ini makanya ingin betul-betul kita jadikan ini bagaimana kita fokus dalam hal itu, kita mengembangkan itu, kita bergerak semua apa saja yang menjadi kekurangan kemarin yang berkaitan dengan fasilitas, kemampuan kita, ekspor kita ataupun pengkampanyan kita tentang prestasi-prestasi yang dimiliki, supaya orang-orang itu kenal bukan hanya kampus ini ada di Jogja segala macam, tapi kita punya nilai jual, yaitu yang ingin kita betul-betul kembangkan. Tapi saya setuju dengan cara-cara tadi dan itu juga yang akan kami pikirkan, bagaimana kita bekerja sama dengan P3MB untuk memfasilitasi itu semua. Tapi sebelum itu kita harus memiliki daya tarik dulu supaya orang itu tertarik dengan kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Iya. Untuk promosi kampus, makanya tadi pertanyaannya kan tentang bagaimana kita bisa menjangkau pelosok-pelosok desa-desa kan. Itu tidak ada dijawab tadi. Jadi kalau dari kami untuk menjangkau itu, maka jadi disebut oleh wakil presiden saya dengan KKN di seluruh dunia. Indonesia, sorry, terlalu luas. Indonesia. Nah, dari situ kita bisa menjangkau untuk promosi kampus, mengenalkan apa yang kita punya di sana, mengimplikasikan apa yang kita dapat di Jogja, di kampus kita untuk di desa tersebut. Itu bagus. Untuk promosi kampus, ada dari teman-teman statistik, mereka sudah melakukan promosi kampus itu tahun 2018. Memang itu program dari himpunan sendiri bersama jurusan. Tidak ada dari kampus, dari jurusan, himpunan. Alhamdulillah, statistik 2019 melesat tinggi minat yang mau masuk ke sana. Nah, itu yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan lagi. Seperti itu. Kalau untuk tanggapan dari paslon 02 tadi, yang saya ingin tanyakan, nilai jual seperti apa yang teman-teman punyai atau mau berikan untuk promosi kampus ini sendiri? Nilai jual apa? Saya menambahkan, di sini menarik untuk bagaimana kita bisa
memperkenalkan Akprin ke daerah-daerah pelosok. Nah, saya kebetulan dari daerah pelosok, tepatnya Sulawesi Tengah, Luwu, Kabupaten Banggai. Mohon Nah, maaf, di sini waktu sudah habis. Dan silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit. Dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Baik, mengenai pertanyaan tadi, kualitas atau prestasi seperti apa yang ingin kita harapkan? Tentu saja kita sebagai seorang akademisi yang dalam kampus ini, kita memiliki fasilitas dan wadah untuk mengembangkan kemampuan kita yang berkaitan dengan akademik yang sesuai dengan jurusannya ataupun ini. Makanya kami sebagai BEM hadir ingin menawarkan suatu program bagaimana kita akan membentuk dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah diwadahi terlebih dahulu oleh HMJ dan UKM ini untuk kita kembangkan dengan diadakannya perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan akademik ini yang nanti kita akan jurnalkan. Dan itu merupakan kerjasama kami dengan kampus untuk bagaimana kampus ini bisa mengapresiasi kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswanya. Sehingga kampus pun bangga dan menyiarkan kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh mahasiswa ini. Sehingga orang-orang di luar sana bisa mengetahui bahwa kampus Akprin memiliki kelebihan seperti ini dan seperti ini. Melalui wadah program tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih di tema yang sama, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Terkait promosi kampus. Pertanyaannya adalah, dalam promosi kampus, apa tindakan yang akan saudara lakukan sebagai ketua dan wakil ketua dari BEM ketika melihat segala upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan kampus, namun tidak membuahkan hasil? Baik, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Nah, tadi di awal kami sudah memberikan strategi-strategi dalam meningkatkan kuantitas dari jumlah mahasiswa ST Akprin. Nah, jika kami dipercayai sebagai presiden dan wakil presiden, tindakan-tindakan yang akan kami lakukan, kami tetap konsisten terhadap 3 yang tadi telah kami jabarkan tadi, yaitu publikasi keluar daerah. Nah, di sini di dalam publikasi daerah kita melibatkan mahasiswa dan kampus ini sendiri. Ada hubungan win-win antara mahasiswa dan kampus, yaitu saya yang tadi berasal dari pelosok, ketika saya ingin pulang kampung, dan jika saya pulang kampung memberikan publikasi atau memperkenalkan IST Akprin ini di kampung saya, otomatis saya dapat menarik adik-adik dari calon IST Akprin ini untuk masuk di IST Akprin. Nah, dari segi kampus ini dia mendapatkan keuntungan atau bisa mendapatkan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Seperti itu. Masih ada waktu. Dan saya tambahkan dari wakil saya. Dari kami juga sendiri ada di misi kami terakhir itu bekerjasama sama internal dan eksternal. Internal tadi UKM dan AMJ bekerjasama untuk promosi kampus. Yang kedua itu eksternal seperti yang kita udah punya IKPM, keluarga pelajar mahasiswa itu. Di situ kita akan bersosialisasi kepada organisasi-organisasi eksternal yang ada di kita untuk membantu bagaimana untuk mempromosikan kampus ini di daerah mereka seperti itu juga. Dan juga membuat kesepakatan bersama rektorat. Misalkan kalau memang mahasiswa itu bisa membawa mahasiswa itu ke sini, masuk ke Akprin, itu apa yang didapat oleh mahasiswa? Oke, baik. Terima kasih. Karena waktu habis. Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 2 menit. Udah. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Izin menanggapi moderator. Jadi tadi paslon nomor urut 1, mohon maaf, urut 1 telah menyampaikan beberapa konsep-konsepnya terkait promosi kampus. Yang dimana saya rasa dari semua konsepnya merupakan konsep yang sangat memerlukan dana. Apalagi maksud contoh misalnya melakukan sosialisasi keluar daerah, tentu membutuhkan dana. Kemudian KKN, ya kan, keluar daerah Jawa tentu membutuhkan dana. Nah, artinya bagaimana teman-teman untuk meminimalisir terkait pendanaan yang dilakukan untuk sosialisasi kampus. Nah, kalau dari kami mungkin lebih tepatnya ketika melakukan sosialisasi dalam hal pendanaannya, kami akan melakukan audiensi terhadap rektorat, pertanyakan terkait masalah dana ketika melakukan sosialisasi kampus. Kemudian
ketika memang kampus tidak mau atau tidak bersedia untuk menyiapkan dana, mungkin bisa dikurangi di dalam hal SPP-nya, ya kan? Tapi diwajibkan untuk semua mahasiswa melakukan sosialisasi di daerahnya. Karena berbicara masalah mahasiswa ISD Akpro Yogyakarta tentu memiliki daerah yang berbeda. Ya, ada yang dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika dibuat seperti itu, SPP diturun tapi dengan kebijakan harus melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tiap daerah, saya rasa itu sangat bagus impact-nya bagi kampus. Terima kasih. Masih ada waktu? Sedikit menanggapi, selain kita banyak atau membuat suatu langkah strategis untuk mengamankan kampus, tapi kita harus perlu juga ketahui rasa cinta kita terhadap kampus. Jadi kalau menurut saya, selain kita memikirkan biaya-biaya untuk melakukan itu, tapi bagaimana, kalau saya pribadi ya, kalau kita memiliki daya cinta ataupun ada kelebihan dari kampus saya otomatis akan mengampanyekan dengan sendirinya kepada teman-teman saya bahwa kampus saya itu baik dan kalian harus masuk ke sana. Baik. Terima kasih. Waktu habis, silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit. Dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Oke. Tadi disinggung untuk biaya yang mahal. Saya masih bingung pola pikir seperti apa. Kalau kita menginginkan yang besar, otomatis kita harus berkorban dulu biaya dari situ. Ya saya rasa itu hal yang bagus. Terus feedbacknya kita ada dapat mahasiswa yang masuk ke sini. Seperti itu kalau untuk biaya. Kalau kita tidak mengeluarkan biaya, ya bisa dilihat dari sekarang. Menurunnya mahasiswa yang masuk ke sini. Kalau teman-teman ketahui, ada mahasiswa yang ingin pulang kampung. Berniatan untuk membawa brosur ini untuk menyebarkan ke daerahnya. Dan ternyata dibolehkan dan si mahasiswa ini meminta uang transportasi untuk di operasional. Tidak dikasih oleh kampus. Bagaimana mahasiswa itu mau memberikannya? Soalnya itu berat juga masuk ke bagasi pesawat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, untuk debat sesi 3 dan 4 hanya untuk berakhir dan kita masuk ke agenda berikutnya yaitu pertanyaan bebas dari setiap paslon. Dan silakan untuk paslon 01 untuk memberikan pertanyaan kepada lawan baik seputar visi misi maupun tema debat. Dan berikutnya saya akan berikan waktu untuk paslon 1 selama 1 menit untuk bertanya. Dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. 1 menit. Ya. Menjawabnya juga 1 menit. 1 menit juga. Pertanyaan dari kami ambil dari misi teman-teman paslon 02. Yang di poin 3. Kalau boleh tahu, kami berdua penasaran untuk jaminan rekan-rekan paslon nomor 2 agar berhasil menyatukan dan melaraskan dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya menyatukan dan melaraskan mahasiswa dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Soalnya di situ di misi menciptakan kesatuan dan keselarasan seluruh elemen mahasiswa berlandasan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingin tahu jaminannya apa? Rekan-rekan berhasil menyatukan itu. Menurut saya, menurut kami, ini misi yang hebat. Dan kalau sampai gagal, akibat juga hebat. Bakal ditagih oleh mahasiswa. Terima kasih seperti itu. Waktu masih ada? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat cukup bagus. Terkait apa tadi? Misi kami yang ketiga ya, soal persatuan dan keselarasan. Jadi kenapa kita mengangkat misi menciptakan kesatuan dan keselarasan bagi seluruh elemen mahasiswa ISD Akpro Yogyakarta berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, karena kami percaya ketika terciptanya kesatuan dalam sebuah lembaga, apapun kegiatan dan apapun kepentingan yang ingin diselesaikan bisa terrealisasikan. Karena kemudian kenapa kita berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika? Karena berbicara masalah organisasi di ISD Akpro Yogyakarta memiliki beragam warna, memiliki budaya yang berbeda, idealis yang berbeda-beda. Maka dari itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Apakah kita ingin mengikuti idealis mereka atau mereka yang mengikuti idealis kita? Maka dari itu nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan itu, agar kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan yang dibawa di atas,
kami memiliki backingan mahasiswa sendiri. Agar kemudian kepentingan itu berangkat dari kepentingan mahasiswa, Waktu bukan habis, kepentingan baik. kami semata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit. Dipersilakan. Dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Oke. Jadi tadi saya kurang memahami karena saya kurang connect, sorry ya. Memang betul kita beraneka ragam, beraneka warna, memiliki budaya-budaya tersebut. Tapi kalau untuk menyatukan dan melaraskannya, pasti teman-teman harus menyingkirkan budaya itu dulu. Kalau budaya itu masih ada, setiap himpunan itu pasti memiliki budaya masing-masing. Mereka pasti mau mempertahankan budaya masing-masing. Itu yang belum ada dijelaskan oleh paslon 02 tadi. Bagaimana kalian menepis itu? Soalnya budaya itu memang agak sulit dirubah gitu. Nah, terima kasih. Baik, silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit. Dimulai dari ketika Anda bicara, silakan. Oke, jadi saya izin terima kasih atas tanggapannya. Jadi terkait untuk bagaimana cara menyatukannya, bukan berarti kita akan menyatukan idealis mereka, ya kan? Tidak mungkin kita akan menyatukan idealis setiap warna. Tetapi kita ambil contoh, Indonesia dengan Cina tidak memiliki idealis yang berbeda, tapi mereka bisa bekerja sama. Dalam hal apa? Di Cina bisa mengimpor barang-barang murah ke Indonesia dan Indonesia bisa mengimpor nikel murah ke Cina. Artinya terjalin kerjasama di situ. Nah, maka dari itu kita tidak ingin menyatukan idealis, tapi akan menjalin kerjasama. Kami membantu UKM ketika mereka membuat kegiatan, kita lakukan audiensi dengan HMD untuk mengikuti UKM tersebut. Terima kasih. Waktu masih ada? Oke, baik. Silakan untuk paslon 02 untuk memberikan pertanyaannya kembali kepada lawan, baik seputar visi misi maupun tema debat. Saya berikan waktu paslon 02 selama 1 menit untuk bertanya, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, izin bertanya ya, paslon 01. Jadi lagi dan lagi saya menyebutkan terkait yang kalian sampaikan tadi terkait wajib organisasi. Nah, sebenarnya kalau bagi saya ketika kita mewajibkan seseorang untuk mengikuti sesuatu maka itu tuntutan. Yang kemudian ketika dia tidak ikut terkena sanksi, ya kan? Nah, itu saya rasa membuat dampak buruk kepada UKM karena sekalipun banyak yang mengikuti, tapi karena keadaan terpaksa, karena takut kena sanksi tersebut, sehingga malah memperburuk keadaan UKM. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana cara teman-teman untuk mewajibkan, mengajak mahasiswa untuk mengikuti UKM dalam situasi pandemi seperti ini? Sedangkan kami ketahui teman-teman 2020 itu bahkan tidak bertemu dengan temannya sendiri. Nah, bagaimana cara teman-teman mengajak dan mewajibkan bagi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti organisasi di situasi pandemi seperti ini? Terima kasih. Oke, baik. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda bicara. Silakan. Kalau saya nggak salah ingat, saya berbicara wajib organisasi untuk mahasiswa baru. Ya, bukan yang 2020 ini, tapi ke depannya, 2021. Seperti itu. Wajib organisasi itu memang sangat penting. Teman-teman tolong sadari. Teman-teman UKM sudah semaksimal mungkin untuk menarik mahasiswa itu masuk UKM. Tapi masih saja tetap tidak bisa. Bisa tapi tidak maksimal, seperti itu. Makanya wajib organisasi inilah dampak baik bukan dampak buruk untuk UKM. Karena mereka ada anggota baru. Seperti itu. Dan juga ini juga masuk ke kampus Merdeka. Wajib organisasi. Mas. Wajib organisasi ini membuat soft skill mahasiswa ini terlatih dan melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten yang diinginkan oleh Menteri Mendikbud sendiri. Baik, Itu. waktu habis. Silakan untuk paslon 02 untuk menanggapi selama 1 menit, dimulai dari ketika Anda bicara. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi terkait masalah organisasi, mungkin bagi kami, bagi mahasiswa itu sangat penting. Memang kita akui itu sangat penting karena bisa melatih soft skill di situ kan. Nah, tetapi ketika kita mewajibkan, menuntut, kamu harus ikut ini. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan dapat ini. Artinya itu setidaknya tuntutan.
Artinya ketika memang orang-orang mahasiswa ingin mengikuti organisasi, ya silakan. Kita hanya bisa memberikan arahan, motivasi terkait kepentingan apa yang ingin didapatkan ketika kita ikut itu. Nah, tentunya ketika teman-teman mewajibkan, apakah doktrin dari BEM lebih pedas daripada doktrin senior yang ada di jurusan, ya kan? Ketika kalian mewajibkan terkait itu, tetapi ketika senior tidak menyuruh atau memberitakan terkait harus ikut organisasi itu, ya mereka pasti tidak ikut. Nah, maka dari itu kami nanti akan melakukan pendekatan dengan setiap HMJ terkait masalah peningkatan UKM. Kami akan menyampaikan terkait masalah apa impact, apa yang didapat ketika mengikuti UKM Baik, tersebut. Ini ya kasih. berkolaborasi. Terima kasih. Silakan untuk paslon 01 untuk menanggapi selama 1 menit dimulai dari ketika Anda bicara. Baik, terima kasih. Mungkin untuk paslon 02 jika tertarik dengan proker kami ini bisa menanyakan terlebih dahulu mengenai teknisnya. Nah, wajib organisasi di sini maksudnya adalah bukan hanya dia masuk di dalam organisasi, tetapi walaupun dia mengikuti kegiatan itu dia sudah menamakan masuk dalam organisasi seperti itu. Nah, di sini keuntungan adanya win-win antara UKM atau HMJ. Kita lihat kondisi di lapangan saat ini. UKM dan HMJ kekurangan sumber daya dari segi kuantitas. Solusinya ada cuma satu, yaitu aktifnya mahasiswa dalam melakukan organisasi. Nah, dari mahasiswa juga, walaupun dia tidak ikut organisasi, toh ujung-ujungnya SKPI juga dibutuhkan untuk sertifikat. Nah, jadi di sini untuk masalah teknis, di sini kami dari BEM menawarkan yaitu dengan sistem poin. Tetapi ini perlu kita kaji bersama juga dan juga kesepakatan dari rektor dan juga semua elemen yang ada di kampus begitu. Jadi itu nanti ada sistem-sistem poin untuk SKPI nanti kita ke depannya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih. Saya ulangin kembali untuk para hadirin, kesimpulan dan lain sebagainya terkait acara debat ini diserahkan kembali sepenuhnya kepada sudut pandang masing-masing individu, sehingga perlunya untuk menyimak semuanya dengan tertib. Dan untuk sesi terakhir adalah closing statement. Silakan untuk paslon 01 untuk memberikan closing statement-nya serta mencari suara untuk pemilihan nanti. Dipersilakan selama waktu 3 menit. Dipersilakan dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Ya, teman-teman. Di sini saya dan wakil saya mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Itu memiliki 2 proker. Yang pertama KOK, yang kedua wajib organisasi. Kami tidak mau banyak-banyak proker dalam kondisi pandemi ini. Nanti ujungnya cuma janji-janji bullshit aja. Lebih enak kami membuat 2, tapi itu bisa dirasakan berkepanjangan ke depan. Seperti itu. Jadi kenapa kami memang bersikeras? Sebenarnya tema dari awal sampai akhir di wajib organisasi dan KOK inilah yang kami rasa ini adalah jawabannya. Seperti itu. Makanya kami memikirkan untuk di UKM, kalau teman-teman bukan tidak menyetujui atau teman-teman tidak mensupport, ya coba bisa kita lihat bagaimana susahnya teman-teman UKM. Tolong rasakan teman-teman UKM. HMJ pasti ada lanjutannya. HMJ pasti ada, nggak mungkin nggak ada. UKM yang kita perhatikan. Agilitas kampus itu tergantung UKM juga. Udah berapa banyak UKM yang mati, yang vakum, yang tertidur, kan tidak ada orang. Sepak bola, pencak silat tinggal sedikit. Gema untuk melanjutkannya nggak ada lagi. Bagaimana? Sanggar, Mapala, Menwa yang selalu banyak, sedikit, tidak sampai 10 kalau nggak salah. Bagaimana kita tidak berusaha untuk menggolkan ini, wajib organisasi ini, karena itulah yang dibutuhkan. Kalau kita tidak membuat sesuatu hal yang melibatkan, mempengaruhi UKM, ya kita lihat nanti UKM seperti apa. Bukan saya mendoakan, tapi bisa dilihat dari sekarang. Makanya di sini kami berusaha mengajak teman-teman. Kalau teman-teman setuju sama kami berdua, percaya sama kami berdua untuk melanjutkan tongkat estafet pengurusan BEM ini, ya pilih kami. Biar kita sama-sama merasakan
bagaimana impactnya. Tidak bisa kita rasakan sekarang, besok kita rasakan. Tidak bisa kita rasakan, adik-adik kita merasakan. Masa depan UKM dan UKM ini juga bisa tertidur banyak lagi kalau tidak ada memang difokuskan untuk wajib organisasi. Seperti itu. Mungkin closing statement dari saya dan wakil saya seperti itu. Jangan lupa 01, panjang umur perjuangan. Panjang umur. Baik. Terima kasih. Silakan untuk paslon 02 untuk memberikan closing statement-nya. Silakan dimulai dari ketika Anda berbicara, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kami membawa narasi besar, kami membawa satu tagline yang kami beri nama Raih Bahagia, yang insya Allah kami akan implementasikan ke dalam visi dan misi kami. Dan kemudian ketika teman-teman ingin melihat visi dan misi kami, silakan nonton podcast yang sudah diupload oleh Pemira di YouTube Pemira. Nah, kemudian kami memiliki beberapa program yang mungkin tidak terlalu ribet, tapi insya Allah bisa terrealisasikan. Kami percaya ketika kita jalankan hal tersebut akan meraih bahagia kepada kita semua maupun kampus kita tercinta. Maka dari itu saya mengharapkan kepada teman-teman, inilah saat teman-teman untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan kepada kampus ke depan. Karena kami percaya baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 akan melakukan yang terbaik kepada kampus ke depannya. Dan program-program yang ingin kita bawakan nanti ada beberapa program. Yang pertama adalah Safari Podcast Progresif, kemudian Rubik Ruang Bincang Kritis, kemudian Akprin Exhibition. Nah, yang kami rasa itu insya Allah ketika kita realisasikan membawa dampak baik kepada teman-teman mahasiswa maupun kampus. Masih ada waktu? Sedikit saya tambahkan, dengan segala kerendahan hati yang kami miliki, berbekal cinta dari orang tua, restu dari orang tua, dukungan semangat dari teman-teman, serta sahabat-sahabat berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang mungkin sudah bekerja keras sekalipun dengan kondisi seperti saat ini. Tepuk tangan kepada teman-teman panitia. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada paslon 01 yang mungkin saat ini sedang diadu gagasannya, sedang diadu pemikirannya untuk kemajuan kampus yang lebih baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman partai yang kemudian sudah bekerja keras untuk bagaimana caranya untuk mendukung kita agar bisa menduduki jabatan BEM. Saya rasa teman-teman sangat luar biasa karena teman-teman tidak digaji, hanya ditunggangi oleh kepentingan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sudah? Oke, jadi kepada teman-teman yang sedang menyaksikan debat pada hari ini melalui via Zoom, kami sampaikan di tanggal 1 sampai tanggal 3 silahkan teman-teman rebahan, silahkan teman-teman meluruskan kaki teman-teman, dan ingat dan jangan lupa vote nomor urut 2 karena bersama Imam dan Fahri itu keren. Terima kasih. Oke, baik. Baik, telah selesai ya untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden mahasiswa kali ini. Cukup selesai di sini ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan saya pribadi dan panitia, dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan seluruhnya kepada Mbak Putri selaku MC. Terima kasih. Baik, untuk paslon 01 dan 02 silakan untuk kembali ke tempat semula. Cek. Oke, diucapkan terima kasih kepada Mbak Putri yang sudah boleh memandu jalannya debat dari hari pertama dan hari kedua. Diucapkan terima kasih juga para hadirin yang sudah boleh hadir
di ruangan ini maupun yang di room Zoom. Semoga hal-hal baik tetap diperjuangkan dan apa yang diperjuangkan menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kita tutup acara ini dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum meninggalkan ruangan ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Ayo, boleh maju ke depan. Semuanya. Yuk. 1, 2.